Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-19. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau 2 atau 3 orang sudah berkumpul, seringkali terjadi hal ini, yaitu mereka mulai ngerumpi atau menggosip. Tapi ada juga ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul, mereka mulai saling curhat ataupun sharing pengalaman. Kecenderungan ngerumpi atau menggosip itu lebih mudah. Biasanya yang dibicarakan adalah orang lain, terutama kejelekan dan kelemahan orang lain. Sedangkan untuk curhat atau sharing pengalaman itu lebih sulit terjadi karena dituntut untuk men-sharingkan atau membagikan pengalaman sendiri tentang kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, sabda hari ini mengingatkan dan mengajak kita semua untuk berkumpul dalam nama Tuhan. Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita semua dipanggil untuk hidup dan bertindak dalam nama Tuhan, dimanapun dan kapanpun. Dalam nama Tuhan berarti dikuasai oleh Tuhan, sehingga mau tak mau harus melaksanakan kehendak atau perintah Tuhan. Kehendak atau perintah Tuhan itu antara lain tertulis di dalam kitab suci, maka hendaknya kita rajin membaca, merenungkan, serta melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang terjadi juga ketika bersama adalah saling mendoakan, sehingga doa bersama sangat penting. Yesus mengatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat beriman dan keluarga-keluarga Katolik selalu berkumpul bersama dalam nama Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa bersama, beribadat bersama, ekaristi bersama, dan saling meneguhkan dan memberikan motivasi dengan kata-kata dan bertindak atau melakukan yang baik bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.